Desa Karangbawan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangbawan, yang saya hormati ibu-ibu kader PKK Desa Karangbawan yang alhamdulillah kelihatannya semeringat semua, diberi waras sehat. Rahmatan salam senantiasa kita haturkan dumateng junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan semua ke Desa Karangbawan diberi kenikmatan dari Allah SWT. Langsung saja kami berdiri di sini. Sebenarnya ini momennya momen PKK, tapi terkait dengan kesenjangan sosial atau kesehatan masyarakat itu menyatu juga dengan PKK. Yang mau kami sampaikan yaitu terkait dengan PBI JK atau BPJS Kesehatan yang iuran ditanggung oleh pemerintah. Ibu-ibu yang perlu diketahui, dari 2024 ke sana itu programnya DTKS, Data Terpadu Kementerian Sosial. Lah 2025 itu sudah ganti lagi, yaitu programnya DTSN, Data Tunggal Sosial, pokoknya data tunggal nasional, ini seperti itu, dari Kementerian Sosial. Kami selaku operator desa Karangbawan, yaitu meliputi intinya gabungannya sama Puskesmas, juga Bu Bidan, sering WA terkait dengan BPJS Kesehatan. Mungkin dari kecamatan juga sudah paham terkait itu. Terkait penerima PBIJK untuk tahun 2025 itu ada penonaktifan, tidak diaktifkan itu dari pusat sekitar 99 individu, 100 lah kurang lebih, itu direaktivasi dari beliau Kementerian Sosial atau Pusdatin. Kan itu kadang-kadang apa ya, dapat masukan-masukan dari masyarakat. Kenapa BPJS itu tidak aktif? Kami hanya bisa menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat. Nah, ini ibu-ibu PKK penting sekali terkait dengan sosial. Sebenarnya program PKK ini itu di wadahnya kami dikasih kesejahteraan. Sebenarnya seperti itu. Itu satu wadah dengan panjenengan semua. Ada kesejahteraan sosial, ada stunting dan lain-lain. Untuk di Desa Karangbawan, alhamdulillah yang dulunya DTKS itu sudah masuk sekitar 665 kepala keluarga. Itu yang masuk DTKS, Data Terpadu Kementerian Sosial. Apa itu DTKS? DTKS intinya itu sudah ada pun BPJS itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, terus untuk tahun ini 2025 itu sudah masuk sekitar 765 kepala keluarga. Padahal kepala keluarga di Desa Karangbawan itu sekitar 790 berapa. Sudah mencapai hampir 100%. Alhamdulillah, sudah mencapai hampir 100%. Itu karena berkat kerja semuanya tim perangkat Desa Karangbawan.
bukan semata-mata dari kami pribadi, bukan, tapi kerjasama dari perangkat desa Karanggawang, terutama beliau Bapak Kepala Desa. Tapi yang perlu diketahui, DTSN ini yang tadi munculnya 2025 itu muncul sekitar 700 sekian, di situ sudah ada kriteria desil. Kriteria desil itu intinya survei kelayakan atau kekayaan atau pemilik rumah. Nah, ini yang lagi saya khawatirkan dari desa, karena Karanggawang itu termasuk agak lumayan banyak yang masuk kriteria desil 6 sampai 10. Kenapa masuk desil 6 sampai 10? Karena di situ surveinya itu menggunakan dari BPS Kabupaten yang tahun 2023 Pak ya, atau ya sekitar tahun 2023 itu ada survei petugas Regosek itu penduduk desa Karanggawang. Gua apa nih? Angel banget. Sosek ayam. Itu hasilnya itu masuk di kriteria di desil untuk di aplikasi SIG. Bila mana kepala keluarga tersebut tadinya penerima bansos, PKH maupun BPNT sembako, kalau di situ masuk desil 6 sampai 10, ya kita tinggal cermati saja di situ. Jadi intinya kalau uang itu bukan desa, bukan Pak Kades, bukan saya selaku operator yang mendeleng. Itu asli dari Pusdatin atau Kementerian Sosial. Karena sudah muncul survei Regosek itu. Berarti rumahnya itu sudah mewah. Rumahnya sudah keramik, sudah marmer, temboknya mewah semua, terus sudah punya motor 3 atau 5 atau 6, sudah punya mobil. Nah, maka dari itu jangan menyalahkan tukang survei juga, karena tukang surveinya juga melihat kondisi aslinya kayak gitu loh. Tapi kadang-kadang KPM itu menyalahkan desa kayak gitu loh. Kenapa bunga saya tidak keluar kayak gitu kan? Nah, dari dihapus, kita perangkat desa atau yang paling vital itu operator desa seperti itu. Jadi kami desa sudah berupaya dan mengantisipasi untuk warganya supaya menerima BPJS terutama BPJS kesehatan. Untuk yang dinonaktifan reaktivasi sekarang masih bisa diusulkan. Data untuk desa Karanggawang sudah saya kirimkan sama Bu Bidan desa, karena kemarin menanyakan, akhirnya data saya kirimkan ke beliau supaya dicek manakala nanti ada warga yang mau periksa ke puskesmas itu BPJS-nya sudah nonaktif atau tidak aktif, nanti tinggal minta surat kontrol dari puskesmas, minta surat kontrol diagnosa, intinya seperti itu. Lah terus nanti dibawa ke balai desa, nanti di balai desa itu dibuatkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, sudah sampai di balai desa, nanti saya input, saya usahakan, saya input semua warga yang menyerahkan surat-surat tersebut itu. Nah, tapi di situ saya tidak bisa menjanjikan bahwa KPM PBIJK itu aktif, nanti pasti aktif, tidak. Saya tidak bisa menjanjikan orang tersebut yang mengusulkan ulang itu aktif, tidak.
karena sifatnya kami hanya mengusulkan, berusaha. Di situ online semua, sedang diaktifkan atau sedang diproses itu kelihatan semua. Jadi kemarin saya mengusulkan Karangbawang, alhamdulillah sudah tinggal ACC oleh kantor BPJS yang Dusun 2. Dusun 2 itu insya Allah ya kayaknya di ACC karena sudah disetujui oleh Pusdatin. Saya sudah ngasih info sama Pak Trisno karena katanya itu Melani apa ya? Melani itu katanya sangat darurat kayak gitu loh. Nah, bila mana panjenengan warganya darurat, emergensi, intinya mendadak masuk rumah sakit, tapi tidak punya jaminan kesehatan, nanti bisa ngurus juga ke desa, ke puskesmas, langsung ke mall pelayanan publik, yaitu ngurus UHC. Itu bantuan dari pemerintah daerah, seperti itu. Nanti UHC itu langsung connect dengan aplikasi kami dari Kementerian Sosial, langsung connect di situ, nanti sudah muncul, tinggal diaktifkan kembali terkait dengan UHC. Ibu-ibu semua, untuk Desa Karangbawang yang terkait dengan stunting, juga saya mohon untuk desa harus dikoordinasi lah, diberitahu Bu Bidan. Jadi kita kadang-kadang ada sosialisasi di kecamatan, di puskesmas, kadang-kadang bingung menjawabnya. Karangbawang stuntingnya berapa ya gitu loh. Stuntingnya berapa? Pokoknya terkait dengan sosial ekonomi yang ada di Desa Karangbawang itu wadahnya di kesejahteraan gitu loh. Jadi sebenarnya risikonya sih tinggi, tapi namanya orang kerja itu banyak risiko, harus ada risiko kayak gitu loh. Tapi istimewanya kita menjadi operator SIG desa itu manakala mengusulkan warganya itu intinya di ACC itu senangnya kita kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang lah ini yang sudah masuk desil 1 6 sampai 10, nah itulah harus benar-benar disurvei ulang atau ditinjau kembali ke rumahnya yang bersangkutan, karena di Pusdatin itu sudah ketahuan kriteria rumah dan pemilik tanah atau mobil atau motor itu sudah ketahuan semua. Itu harus ditinjau kembali. Kita tidak bisa intinya langsung memasukkan seperti yang direaktivasi oleh Pusdatin. Kalau yang direaktivasi oleh Pusdatin itu insya Allah mudah. Kita tinggal menerima surat kontrol dari puskesmas, nanti dibikinkan SKTM dari desa, langsung saya ikut. Insya Allah kalau yang darurat, manakala warganya ibu-ibu PKK, silahkan diinformasikan saja, tidak apa-apa. Karena ini kepentingan warga semua, kepentingannya warga. Bu Bidan mungkin di situ sudah dicek, tapi di situ belum saya tandai. Ada yang sudah meninggal, ada yang ganda, itu belum saya tandai semua. Nanti paling besok saya kirim lagi yang sudah ada tandanya, yang sudah meninggal atau pindah atau hilang kemana gitu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan usulan PBIJK atau yang lain, monggo ibu-ibu barangkali. Ini mohon minta waktunya ya Bu PKK. Monggo Bu Bidan yang masih bingung. Nah, untuk usulan PBIJK itu tidak hanya menyerahkan fotokopi KTP hanya dan KK, itu tidak. Itu harus menyerahkan KK,
fotokopi KK, foto rumah tampak depan, foto rumah tampak samping, foto rumah tampak dalam, samping kanan kiri, itu sangat komplit. Itu baru saya bisa mengikut. Tapi kalau item dari segitu banyak ada yang kurang, di situ langsung muncul merah, tidak bisa saya masukkan seperti itu. Jadi sekarang kayaknya Pusdatin atau Kementerian Sosial sudah lebih kritik. Walaupun panjenengan mengusulkan foto dapur, bagian dapur, di situ sudah dicek. Lah ini kan dapur, masa diusulkan? Lah ditolaknya di situ kadang-kadang ditolaknya di situ. Karena ini kepentingan masyarakat semua, saya mohon untuk ibu-ibu PKK kita galakan untuk kesehatan warga Desa Karangbawah. Kalau kita sehat, mau kemana-mana pasti bisa. Ini yang jelas program PBIJK, bila mana nanti yang sudah dinonaktifkan mau diaktifkan kembali, itu syaratnya ke puskesmas dulu, minta surat sama Bu Bidan di puskesmas Rembang. Pak Sugeng kayaknya ya sudah juga masuk reaktivasi, kayaknya masuk reaktivasi itu PBI-nya kalau nggak salah kayak gitu loh. Nah terus yang mempunyai penyakit yang menaun itu segera diaktifkan, karena waktu reaktivasi untuk Kementerian Sosial itu kadang-kadang waktunya speed, mendadak. Itu paling jam 10 malam harus selesai jam 12 kayak gitu. Saya harus mengikut sesuai dengan waktu yang diinstruksikan oleh Kementerian Sosial. Sudah paham semua Ibu? Insyaallah nggih. Jadi nanti kalau ada warga yang PBI-nya teraktivasi, itu nanti tinggal diusulkan saja. Kami siap menginput data-data dari warga panjenengan semua. Bila mana nanti bansosnya juga tidak keluar, ya itu jelas sudah masuk di desil 6 sampai 10, karena kriterianya itu kaya, sangat kaya itu sudah. Nah itu juga mempengaruhi bansos panjenengan semua kayak gitu loh. Nah itu yang nulis desil bukan saya, yang deteksi itu dari Kementerian Sosial seperti itu, bukan Pak Kades. Ini harus nomor 6 sampai 10 bukan, itu langsung muncul di aplikasi, langsung muncul semua. Si A, si B yang masuk desil paling tinggi 5 itu masih harapan. 5 sampai 1 itu insya Allah masih menerima bantuan termasuk PBIJK. Syaratnya bansos menerima bantuan PKH dan sembako itu dari PBIJK dulu. Tapi manakala orang tersebut, KPM tersebut menerima bansos sembako, tapi PBI-nya, jaminan kesehatannya itu mandiri, itu pasti dihapus oleh Pusdatin. Kalau yang BPJS-nya bayar, walaupun sudah menerima kartu bansos, itu pasti dihapus dari sana. Kalau PBI-nya itu mandiri, syaratnya itu semua itu dari pemerintah semua, dari mulai PBIJK-nya. Mungkin itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah paham lah ya terkait PBIJK. Kadang-kadang kami desa kan hanya ada yang katanya panjenengan pasti desa sing ngapus ya gitu, mesti KDC gitu, perintah KDC gitu selama ya gitu. Pak Abudan pilih angin kawula matur kirang-kirang kali kawula pribadi nyuwun dugi pangapunten ingkang saking-agengipun
Akhiri salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.